Pemirsa, sebanyak 11 korban kecelakaan bus pariwisata di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Yogyakarta masih dirawat di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hampir sebagian besar korban yang dirawat menderita luka sedang. Dari 11 korban yang masih dirawat merupakan satu keluarga, yakni keluarga Danarto. Danarto dan istri serta dua anak dan mertua saat ini masih terbaring di ruang Al-A'raf RSPKU Muhammadiyah Bantul. Kondisi mereka sudah membaik. Wahyun Priyono, Humas RSPKU Muhammadiyah Bantul mengatakan, pasca kejadian RSPKU Muhammadiyah menerima 16 korban laka bus pariwisata. 11 diantaranya menderita luka sedang, sementara 5 lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Untuk korban meninggal dunia, jenazah sudah diantar ke rumah duka Minggu malam. Diperkirakan dalam waktu dekat ini, sebagian korban diperbolehkan pulang karena kondisi sudah membaik dan saat ini dirawat di Bangsal. Pemirsa, Jasara Harja memberi santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Sebanyak 13 korban meninggal dunia telah menerima santunan yang diserahkan kepada ahli waris. Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Purwantono, Senin siang mengunjungi para korban laka bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta yang sedang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Ada 11 korban luka yang saat ini dirawat di RSPKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Sedangkan di RSUD Panembahan Senopati masih terdapat 14 korban. Sebagian korban lainnya dirawat di RS Nur Hidayah Bantul. Semua korban luka yang dirawat di rumah sakit, biaya pengobatannya ditanggung oleh Jasara Harja. Setelah mengunjungi korban luka, Direktur Utama Jasara Harja secara simbolis akan menyerahkan santunan secara langsung kepada ahli waris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan didampingin oleh Bapak AKBP Tri Sektor dari Korlantas sama Bu Direktur Operasional datang ke lokasi ke Bantul dengan adanya kejadian kecelakaan yang kita ketahui kemarin sore di Mangunan Imogiri Bantul. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Santosa Suparman yang saat ini berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta, tempat sejumlah korban kecelakaan dirawat. Ya, selamat siang, rekan Suparman. Hingga saat ini ada berapa orang yang masih dirawat di sana? Ya, dapat kami laporkan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bahwa saat ini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul masih merawat 11 korban kecelakaan bis pariwisata di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Mangunan, Bantul, Jakarta. 11 korban tersebut dalam kondisi yang sudah cukup baik dan mengalami luka sedang, sehingga saat ini sebagian besar sudah berada di Bangsal. Artinya di Bangsal Al-A'raf ini ada 5 orang merupakan satu keluarga dari 11 korban yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul di Jakarta. Dapat kami informasikan untuk update data terakhir bahwa korban luka yang dirawat selain di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ada 11, di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul saat ini tinggal 5 korban yang masih dirawat. Juga keseluruhan masih ada 16 korban yang masih dirawat di rumah sakit di wilayah Bantul. Sementara di Rumah Sakit Nur Hidayah sudah tidak ada korban yang dirawat di sana. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini saya berada di ruangan Bapak keluarga Danarto, di mana 5 keluarganya yang duduk di bagian depan bus di dekat sopir selamat semua. Bahkan menurut penuturan Danarto, dirinya dan anaknya sempat terlempar keluar dari bus sehingga selamat. Nah, untuk jelasnya kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Danarto bagaimana tidaknya Bapak Danarto mengetahui secara langsung bagaimana paniknya pengemudi saat terjadi turunan, namun ternyata fungsi rem ataupun rem tidak berfungsi secara normal ataupun rem blong, sehingga Bapak Danarto yang berada di samping pengemudi ini tahu betul bagaimana, dan kita akan temui Bapak Danarto. Pak Danarto, mungkin bisa dijelaskan, ceritakan mungkin waktu turun itu kecepatannya gimana? Kecepatannya
Kira-kira ya nggak bisa berapa itu istilahnya personeng bus itu udah nanjak 3 itu. Kira-kira berapa ya? Kurang paham saya. Terus waktu itu gimana? Pada saat mau turunan itu kan Bapak bisa menceritakan detik-detik menjelang tabrak Iya. tabrak tebing itu gimana? Detik-detik itu situasi bis itu sudah kondisi personel sama rem itu sudah nggak berfungsi. Jadi langsung aja sopir itu berpikir ini mau diarahkan ke kiri jurang, ke kanan tebing, kalau ke lurus ada elem. Ya, terpaksa diambil ke tebing itu. Terus waktu itu pada waktu mau menabrak tebing itu pengemudi gimana? Pengemudi semuanya histeris lah, yang di belakang. Tapi kalau saya enggak, saya cuma pegang kursi samping kanan kiri, sopir sama yang kondektur itu aja. Begitu bentur pembatas, kaca itu pecah, saya langsung terlempar keluar. Terus istri dan anak Bapak? Alhamdulillah ini selamat. Waktu saya lempar keluar itu masuk selokan, terus saya merambat naik ke atas. Langsung saya berpikir mencari keluarga. Alhamdulillah saya dapatkan anak pertama, yang kedua istri, yang ketiga anak yang nomor kedua, yang keempat dapat mertua. Jadi selamat semua ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Demikianlah penuturan yang disampaikan oleh Bapak Danarto, salah satu penumpang yang berada di samping pengemudi yang selamat karena pada saat terjadi benturan Bapak Danarto terlempar keluar dari bus dan jatuh di depan bus bersama beberapa penumpang lainnya. Demikian dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta, Santosa Suparman mengabarkan diri. Baik, terima kasih Santosa Suparman melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta.